Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab dalam mencari ilmu. Sudah 2 adab yang kita bahas. Pertama, niat yang ikhlas. Adab yang kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Sekarang yang ketiga, sebenarnya poin 1, 2, 3 ini masih nyambung, masih bagian dari keikhlasan. Salah satu bentuk niat yang ikhlas adalah meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, dan termasuk yang ketiga ini ad-difa'u anis syariah, membela syariat. Niatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam poin ini, wa ayyan nuwiya bi talabil ilmi ad-difa' anis syariah li'anna al-kutuba la yumkinu an tudafi'a anis syariah wa la yudafi'u anis syariah illa hamilus syariah. Hendaklah seorang penuntut ilmu meniatkan menuntut ilmunya untuk membela syariat. Karena kitab tidak mungkin bisa membela syariat. Tidak ada yang bisa membela syariat kecuali orang yang membawa syariat itu, memikul ilmu tentang syariat. Seandainya ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah datang ke perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab syar'i yang jumlahnya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ahli bid'ah ini datang ke perpustakaan tadi, lalu dia berbicara, mendakwahkan kebid'ahannya dan memperkuat, mendukung kebid'ahannya. Adakah satu kitab yang membantah dia di antara ribuan kitab yang ada di perpustakaan itu? Tidak mungkin. Tiba-tiba si kitabnya terbang terus buka sendiri, enggak. Tapi bila ahlul bid'ah ini berbicara di hadapan ahli ilmu tentang kebid'ahannya, maka orang ini akan bisa membantahnya dan akan menyampaikan hujjahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang bisa membela syariat hanyalah orang. Maksudnya orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu meniatkan mencari ilmunya untuk membela syariat. Karena tidak mungkin syariat bisa dibela kecuali oleh orang persis sama dengan senjata. Seandainya ada senjata api umpamanya,
yang penuh dengan peluru. Apakah senjata api itu bisa menembakkan pelurunya sendiri ke arah musuh tanpa ada yang menembakkannya? Tanpa ada orang yang berkeahlian terhadap senjata itu untuk menembakkannya? Nggak bisa. Senjata nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa nembak sendiri. Kecuali oleh orang. Demikian juga ilmu. Ilmu tidak bisa membantah kebatilan. Ilmu tidak bisa membantah penyimpangan. Yang bisa hanyalah orang yang memiliki ilmu tadi. Kemudian kita lihat realita, kebid'ahan ini selalu muncul dalam bentuk yang baru dan bervariasi. Kadang-kadang ada kebid'ahan yang tidak ada di zaman dahulu. Dan tidak pernah terbantah oleh para ulama karena belum ada. Jadi nggak ada dalam kitab-kitab. Maka tak mungkin kebid'ahan ini bisa dibantah kecuali oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, walihada aqul, oleh karena itu aku katakan, inna mimma tajibu mura'atuhu li talibil ilm ad-difa' anis syariah. Sesungguhnya di antara yang wajib dijaga, diperhatikan, dipelihara oleh para penuntut ilmu adalah dia harus bangkit berdiri untuk membela syariat dengan ilmunya. Dengan demikian maka manusia amat sangat butuh kepada para ulama. Untuk apa? Untuk membantah kebid'ahan para ahli bid'ah, membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh ilmu syar'i yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau penjelasan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab itu hanya sampai di sana. Cuma saya getek gitu ingin menambahkan ada satu hadis yang relevan dengan penjelasan ini. Hadis ini diterima dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adhari. Dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan dibawa, akan dipikul di setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Di setiap generasi selalu muncul orang-orang yang berilmu. Oleh Nabi SAW, orang berilmu disebut orang yang teradil di zamannya. Maka berkata Imam Abu Hanifah, kata beliau, anna kulla man talabal ilm wa da'a ila Allah azza wa jalla fahuwa adil. Semua orang yang menuntut ilmu dan berdakwah mengajak manusia kepada Allah adalah orang yang adil. Berdasarkan hadis ini. Itu pendapat Imam Abu Hanifah saja. Tapi ulama-ulama lain menyatakan tidak. Kenapa? Karena pertama banyak realita orang berilmu tapi jahat. Orang yang berilmu tapi khianat. Orang yang berilmu tapi durhaka. Orang yang berilmu tapi ria, arogan. Dan nas hadis banyak menerangkan masalah itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang sering kali kita bahas, kita kemukakan. Bahwa orang awwalun nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 golongan.
Salah satu di antara tiga golongan ini adalah orang yang berilmu dipanggil. Kata Allah, aku telah banyak berikan nikmat kepadamu. Fama amilta biha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fiha al-Qur'an. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku selama hidup belajar mengajar. Belajar ilmu syar'i dan mengajarkannya, dakwah membaca Al-Quran karena engkau. Ini orang berilmu nih. Oleh Allah Azza wa Jalla dibantah, kadzab, tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim. Faqad qila dhalik. Kamu memang belajar. Kamu memang alim. Tapi niat kamu belajar untuk disebut orang berilmu, orang alim. Ingin beken, ingin masyhur, ingin top, ingin populer. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepadamu. Akhirnya orang ini diperintahkan agar diseret pada wajahnya dan dilempar ke dalam api neraka. Ini jelas orang ini tidak adil. Adil itu di dalam persepsi para muhaddisin menyangkut attitude, menyangkut karakter, menyangkut sifat, akhlak, yaitu terpercaya. Karakteristiknya. Tidak dusta, ahli ibadah, bukan para pelaku maksiat dan seterusnya. Nah, ternyata ini ke neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Ini sering kita bahas. Terus ada hadis lain yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi alaihissalatu wassalam, innallaha la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan, mengokohkan agama ini dengan laki-laki durhaka, ahli maksiat. Ternyata laki-laki durhaka itu ulama. Bukan tukang mabok terus membela Islam, bukan penjudi, pezina, rampok, preman kemudian membela Islam, bukan. Imam Ibnu Jauzi menyatakan ini ulama. Kok bisa ulama disebut fajir? Mereka yang pertama ria, tidak ikhlas. Mungkin karena kepentingan duniawi. Setiap orang yang ketika membela Islam tidak ikhlas, dia fajir. Setiap orang berilmu yang memanipulasi ilmunya demi kepentingan pribadi, kepentingan dunianya, dia fajir. Dakwahnya bermanfaat bagi umat. Umat terdakwahi, Islam semakin kokoh dan kuat. Tapi karena dia tidak ikhlas niatnya ketika berdakwah, dia fajir. Orang seperti ini tidak adil. Oleh karena itulah maka para ulama menyatakan ketika ada wacana bahwa tidak semua orang yang memiliki ilmu dan menyebarkan ilmu itu pasti dianggap adil, maka mereka menyatakan 3 persyaratan. Seorang yang berilmu di setiap zamannya dianggap adil kalau ada 3 persyaratan berikut ini. Makanya dikatakan bahwa anna dzalika masyrutun bi thalathati syurut qad warada fi nafsi ad-dalil alladhi i'tamada alaihi al-ahnaf. Ada 3 syarat yang ditetapkan dan 3 syarat ini dijelaskan di dalam isi hadis ini sendiri. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini, maksud ilmu itu ilmu syar'i, agama ini. Agama ini akan selalu dipikul di setiap zaman, setiap generasi oleh orang-orang yang adilnya. Dianggap adil dengan 3 persyaratan. Tiga persyaratan ini diterangkan dalam hadis ini. Pertama, yanfauna anhu tahrifal ghalin. Mereka, para ulama itu membantah, membongkar tahrif, perubahan-perubahan syubhat yang dilakukan oleh orang yang melebihi batas. Wabtihalil mubtilin, manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan membantah takwil yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Kalau 3 ini dipenuhi dalam diri seseorang, ya orang itu dipastikan dianggap adil. Adapun yang pertama, yanfauna anhu tahrifal ghalin wa ibtihal, yanfauna anhu tahrifal ghalin, mereka itu membantah tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang melewati batas. Apa maknanya? Yang dimaksud orang-orang yang melewati batas adalah humul mutanatti'un, al-mutasyadidun, alladzina yulawwinuna a'naqan nusus wa yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih wa yulawwinuna alsinatahum bid-dalil. Mereka yang melebihi batas itu orang yang keras, orang yang mutasyaddid. Tapi ada tapinya, mereka itu merubah nas dari makna yang sebenarnya. Mereka menjadikan ra'yu dan akalnya sebagai alat untuk mengotak-atik dalil. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai sebuah kekeliruan. Berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Zawji menyatakan wal ghalun jam'u ghalin wa huwa alladhi yatanatta'u fi dinillahi azza wa jalla imma bi idkhali asya' laysat fi dinillahi azza wa jalla alaih أو بنقصان أشياء من الدين فإن أدخل هذا المتنطع زيادة في الدين عز وجل وجب الرد عليه بترك هذه الزيادة والرجوع إلى الأصل. Orang yang ghal, orang yang berlebih-lebihan, al-ghalun itu jamak dari ghal, yaitu orang yang keras di dalam agama Allah. Dan memaksakan diri memasukkan sesuatu yang bukan dari agama Allah dianggap agama Allah, atau mengurangi bagian dari agama Allah dikeluarkan dari agama Allah. Jadi ditambahkan jadi kebidahan, sunnah dikurangi. Maka apabila ada seseorang yang demikian, wajib dibantah untuk meninggalkan tambahannya ini dan kembali kepada ajaran asal. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Ini yang pertama yang dimaksud dengan mereka yanfauna anhu tahwilal ghalin. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan tahrif al-jahilin. Tahrif itu perubahan yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Disebutnya ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang bodoh tapi berbicara tentang perkara yang bukan fak dia, bukan keahlian dia untuk berbicara, tapi ngomong.
Orang ini sotoy. Orang ini disebut muta'alim. Bukan muta'alim. Tapi muta'a'nya panjang. Muta'alim ini bahasa kita sok tahu. Sotoy. Orang jahil tapi dia tidak tahu bahwa dirinya jahil. Huwal jahilu wa huwal jahilu anahul jahil. Dia bodoh. Tapi dirinya bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Huwa la ya'rifu wa huwa la ya'rifu annahu la ya'rifu. Dia ini orangnya tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Bahasa kita namanya bodoh guminter. Kan ada 3 jenis kebodohan. Ada bodoh alewoh, ini bagus. Bodoh alewoh itu bodoh tapi banyak bertanya karena ingin tahu. Ini orang akan jadi pintar. Kedua, bodoh kata toloyo. Bodohnya itu banget gitu. Tidak tahu dijelaskan, dengar tiwe angger. Tidak paham. Ini bodoh kata toloyo. Dia nggak mau belajar. Nah, yang paling menyebalkan bodoh guminter. Bodoh tapi merasa pintar, ngomong dengan kebodohannya. Kelihatan dari omongannya. Berdasarkan hal itu, maka orang yang bodoh kemudian berbicara mengakibatkan lahirnya tahrif. Perubahan, merubah ajaran agama ini. Dengan pemahaman yang didasarkan kepada kebodohan. Bahaya kebodohan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Karena kemarin dijelaskan salah satu niat untuk mencari ilmu itu adalah menghilangkan kebodohan. Baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Dan itu sudah jelas bahaya dari kebodohan. Tidak ada keburukan yang terjadi di dunia ini kecuali sumbernya adalah kebodohan. Syirik terjadi karena pelakunya bodoh. Kufur begitu, bid'ah begitu, maksiat juga demikian. Semua keburukan lahir dari kebodohan. Nah, yang paling konyol, paling menjengkelkan orang bodoh berbicara agama. Dengan kebodohannya akan terlihat. Nah, dibantah dengan ilmu. Kebodohan adalah penyakit, obatnya adalah ilmu. Berdasarkan sabda Rasul SAW, limadha lam yas'alu fa inna ilajil ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Ini menunjukkan kebodohan itu penyakit. Obatnya bertanya, karena dari pertanyaan lahirlah ilmu, penjelasan yang bisa mengobati kebodohan tersebut. Hasil pemikiran tentang agama yang lahir dari orang-orang bodoh pasti aneh, nyeleneh, maka ahli ilmu lah yang membantahnya. Ini yang disebut dengan tahrif al-jahilin. Adapun yang ketiga, wantihalul mubtilin. Intihalnya ahli batil. Yang dimaksud dengan intihal itu manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang batil. Hakikatnya orang ini bodoh tentang agama, tapi sekali lagi, kepintaran, kecerdasan dia di bidang luar agama mendorong dia untuk berbicara tentang agama. Akhirnya dimanipulasi itu. Nas-nas yang ada di otak-atik oleh otaknya akhirnya melahirkan banyak penyimpangan. Melontarkan banyak syubhat. Dan tak ada yang bisa membantahnya kecuali ahli ilmu. Nah, inilah 3 persyaratan seorang alim di setiap zaman dianggap adil. Kalau dia pertama berilmu dan mampu membantah semua penyimpangan dan semuanya itu dilakukan murni
Karena Allah Azza wa Jalla. Karena ingin membela agama ini. Jangan sampai agama ini tercampuri oleh hasil olah fikir dan olah rasa manusia. Jangan sampai agama ini terkurangi. Ada yang terbuang dari syariat ini karena hasil olah otak manusia. Seperti contoh umpamanya ya. Banyak kan para cendekiawan muslim yang bodoh tentang agama, tapi dia bergelar profesor, doktor di bidang ilmu umum, lalu berbicara tentang zakat, tentang haji, tentang umroh, tentang kurban. Alangkah lebih baiknya kalau kurban itu jangan dibelikan kambing, udah aja uang seharga kurban itu disodakokan, lebih manfaat, ya enggak? Kalau kambing enggak semua orang suka. Kalau kambing nggak semua orang boleh makan. Yang berpenyakit kolesterol, darah tinggi, jantung kan katanya ya nggak boleh. Padahal mah nggak ada yang ngelarang. Sokwe lah, kolesterol mah enggak. Yang darah tinggi mah enggak. Saya juga darah tinggi karena kambing mah mau ditolak. Asal yang penting cara mengolahnya ya. Yang menjadi penyebab madaratnya kambing ketika dimakan cara ngolahnya ya. Bumbunya pakai santan dan seterusnya. Akhirnya ya madarat bagi. Kalau cara mengolahnya bagus bahkan manfaat. Nah jadi kalau kambing gak semua orang suka. Mending uangnya. Kambing harga 5 juta mending uangnya dibagi-bagi. Itu lebih manfaat. Hasil olah otak, ya enggak? Demikian juga haji umroh. Apa yang lebih baik? Uang sejumlah haji. Haji itu berapa sekarang? 500 juta seorang. Kalau furoda. 250 jutaan lah sekitar segitu kalau plus. Atau ya plus yang bintang 5 kayak gitu. Minimal yang reguler aja berapa? 50 jutaan gitu. 50 juta ONH-nya. Belum hajatnya di kampung. Bisa 2 kali lipat dari ONH-nya. Bagi yang suka hajat. Selama di sana tuh setiap malam tuh ayah zikir berjamaah apa di rumah tuh? Ya konsumsinya. Ya harus bayar ustadz yang memimpinnya. Semalam berapa juta? Kali 40 hari. Bisa lebih besar dari ONH. Jadi kalau mau haji, ongkosnya 50 juta, harus siap uang 150 juta. Ya. Untuk ONH-nya 50, untuk 100 jutanya untuk biaya itu tuh. Lebih baik disedekahkan. Apa akibatnya? Akibatnya syariat kurban, syariat haji, syariat umroh terhapus dari kehidupan manusia. Hasil olah rasa dan olah akal manusia yang disebut mubtilin. Intihaul mubtilin, mereka memanipulasi sampai menambahkan apa yang bukan bagian dari agama dan mengurangi apa yang bagian dari agama dengan hasil rekayasa ro'yu mereka sendiri. Tak ada yang bisa membantahnya kecuali para ulama, kecuali ahli ilmu, kecuali orang-orang yang memahami syariat ini, maka wajib bagi setiap orang untuk meniatkan mencari ilmunya untuk membela syariat ini. Dan ikhlas murni karena Allah. Gak boleh diniatkan untuk dunia, baik dunia itu uang, dibayar untuk itu, ataupun dunia itu untuk popularitas, untuk sanjungan, pujian, ataupun pengakuan orang terhadap kiprah kita dalam membantahnya. Sampai kan ada gelar-gelar ini nama pendekar anu gitu ya, disebut pendekar, padahal ini bukan dunia persilatan. Pendekar ormas anu gitu. Hanya karena dia galak atau singa podium gitu. Ketika ditanya, kenapa kasar? Kan lebih baik lemah lembut gitu ya. Apa jawabnya? Saya harus berubah menjadi orang lain gitu. Kan ada yang gitu. Kalau berubahnya ke arah yang lebih baik, kenapa tidak ya enggak? Kenapa tidak? Kalau berubahnya ke arah yang lebih baik. Kalau itu buruk,
maka tinggalkan identitas keburukan untuk berubah menjadi orang yang identitasnya dikenal baik. Inilah niat yang kedua dari niat yang ikhlas, yaitu meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Ketiga berarti yang pertama, niat ikhlas adalah niat yang ditujukan untuk meraih wajah Allah. Kedua, mencari ilmu diniatkan untuk menghilangkan kebodohan, baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain. Dan yang ketiga, niat mencari ilmu dalam rangka membela syariat. Itu tiga-tiganya masih dalam ruang lingkup keikhlasan. Nah, ini efek keikhlasan ke yang nomor 4 nih. Efek positifnya bagus sekali. Kalau efek yang dari keikhlasan berdampak kepada poin yang keempat, aman ini dunia, aman dakwah, aman pembahasan dan pengamalan dari agama ini. Tak akan ada perpecahan, kebencian, kedengkian, gontok-gontokan, maki-makian, hina-hinaan, tidak ada. Apakah poin yang keempat dari adab mencari ilmu? Rihabatu sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Lapang dada ketika berbeda. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini. Ayyakuna sadruhu rahaban fi mawati'il khilaf. Alladhi masdaruhu al-ijtihad. Lianna masail al-khilaf bainal ulama. Imma an takuna mimma la majala lil-ijtihad. ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من خالفها ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيها لأننا لو قبلنا ذلك لقلنا بالعكس قوله حجة عليك. Kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu hendaklah berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan yang bersumber dari hasil ijtihad. Ijtihad para ulama berbeda-beda. Tapi semua perbedaan itu ada sumbernya. Ada ahli yang berpendapat begitu. Maka wajib lapang dada. Yang orang lain begitu, kita begini. Lapang dada lah. Karena masalah-masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama ada dua jenis. Pertama, mungkin perkara yang di sana tidak boleh ada ijtihad. Seperti masalah-masalah gaib, masalah-masalah tauhid, masalah-masalah akidah. Masalahnya jelas dalam hal itu, maka tidak ada alasan untuk berbeda. Masalah-masalah yang pokok seperti rakaat, jumlah rakaat sholat, berapa kali sholat sehari semalam, waktu-waktunya. Itu bukan masalah ijtihadiyah. Itu mah ada keterangan yang gamblang jelas dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh berbeda dalam hal ini. Ada enggak di kalangan kaum muslimin yang berbeda tentang jumlah waktu sholat sehari semalam, jumlah rakaat sholat sehari semalam? Ada? Nyaris tidak ada. Semuanya di seluruh dunia mazhab apapun sholatnya 5 kali, rakaatnya 17 rakaat. Kecuali, ada yang kecuali. Si Syiah ahlakahumullah. Mereka mah 3 kali sholatnya. Karena mereka enggak nerima hadis dari kalangan ahlus sunnah. Quran juga mereka punya Quran sendiri. Cuma Quran sendirinya yang disebut Mushaf Fatimiyah masih gaib. Entah di mana. Dibawa oleh Al-Imamul Muntadhar. Imam yang
Masih ditunggu-tunggu yang sampai sekarang masih ngumpet belum keluar. Jadi dicari kemana-mana gak ketemu. Ini jago using sumput. Dan kata mereka tebalnya 3 kali lipat dari Quran kita sekarang. Terus kata mereka, 1 huruf pun Quran Mushaf Fatimiyah nggak ada yang sama dengan Al-Quran sekarang walaupun 1 huruf. Berarti bukan bahasa Arabnya. Di Al-Quran kita sekarang mah huruf-hurufnya semua dari alif sampai iya. Kalau nggak ada yang sama berarti nggak ada huruf alif, ba, ta, sa, lain bahasa Arab itu. Entah bahasa apa, ya enggak. Nah, Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda." Kata mereka, aqimis sholah liduluki syams. Dirikan sholat ketika matahari mulai keluar. Ila ghasaqil lail sampai kelam malam. Wa qur'anal fajr dan dirikan sholat subuh. Jadi kata mereka cuma 3 waktu sholat sehari semalam. Ini saja. Oleh karena itu, maka sholat sehari semalam 3 kali berdasarkan nas Al-Quran ini menurut pemahaman mereka. Tuh, ada ternyata yang berbeda. Ya, tapi selain si Syiah, semuanya sama 5 kali sehari semalam. Ayat yang mereka jadikan dalil benar apa tidak bahwa sholat ini 3 kali sehari semalam? Ayatnya mah benar, pasti nggak ada ayat yang salah. Terus yang salah apa tuh? Interpretasi mereka, penafsiran mereka, pemahaman mereka tentang ayat ini yang super keliru, super salah. Walhasil dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan adalah masalah-masalah yang bukan ranah ijtihad. Gak boleh ijtihad, tidak boleh seorang pun berbeda dalam hal ini. Ini yang pertama. Kalau ada yang berbeda, bukan ikhtilaf, tapi inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Kalau ikhtilaf berbeda pendapat. Yang inhiraf menyimpang dari sesuatu yang jelas dan gamblang gak boleh dibiarkan. Dibiarkan menimbulkan kekisruhan dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan beginilah. Dalam ilmu matematika, 2 kali 3 berapa? 6. Itu sepakat semua orang. Mana dalilnya bahwa 2 kali 3 itu 6? 2-nya aja ada 3. 2, 2, 2. Tambahkan kan gitu. 2 tambah 2, 4. Tambah lagi 2, 6. Jelas, gamblang. Semua orang sepakat. Ya boleh ada ikhtilaf dalam masalah ini. Tiba-tiba ada orang muncul. Kata saya mah 2 kali 3 itu 8. Mana dalilnya? Kumaha jalanna? Pokoknya mah menurut saya tetap 8. Ayo ikhtilaf. Kita saling menghargai perbedaan pendapat. Itu bisa diterima? Enggak. Wajib diberantas tuh yang menyatakan 2 kali 3 teh 8 wajib diberantas. Karena bakal timbul kekacauan dalam kehidupan bersosial, berekonomi dan segala-galanya. Kata gitunya. Kita umpamanya di manehanana dagang bala-bala 2.000-an hijina. Kita beli 3. Kita bayar 6.000. Karena 3 kali 2.000 berapa? 6. Kata dia 8.000 bayar. 2 kali 3 mah 8. Kita bilang ya 6 lah. Enggak ada 8 sok. Untuk dibayar awas. Ribut entah tak? Ribut. Berantas yang seperti walaupun ini masalah matematika, tapi implikasinya dalam kehidupan banyak pengaruhnya dalam kehidupan kegiatan berekonomi, bersosial, bersegala macam banyak. Nggak boleh dibiarkan timbul kekacauan. Nah, masalah qat'i, masalah yang pasti, jelas dan gamblang, tidak boleh berijtihad di sana. Yang pertama,
Kedua, wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal. Kedua, masalah-masalah yang memang menjadi ranah para ulama untuk ijtihad, maka wajib kita saling toleran. Wajib kita saling menghargai dan menghormati. Pendapat yang engkau ambil tidak bisa menjadi hujah untuk menyalahkan yang lain. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, sebaliknya mereka berpendapat hujah mereka menjadi alasan untuk menyalahkan kita. Kalau saling menyalahkan maka timbul kekacauan. Maka wajib dalam masalah ini kita saling menghargai dan ihtiram. Ini yang kedua. Perkara kedua dalam masalah yang memang diikhtilafkan karena memang ranah ijtihad di kalangan para ulama, maka inilah yang disebut ikhtilaf. Wajib kita berlapang dada di dalam menerimanya. Tetap saling menghargai, tetap saling menghormati, tetap saling toleransi, maka tak akan ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka ikhtilaf karena ilmunya, tapi mereka tetap menerapkan adab Islami ketika berikhtilaf di kalangan sesama mereka. Maka tak ada saling mencela antara para ulama yang berbeda pendapat. Tak ada saling menghina, tak ada saling memojokkan, tak ada saling menyalahkan di kalangan mereka. Begitu berjumpa saling rangkul. Begitu ditanya bagaimana pendapatmu tentang si fulan yang berbeda denganmu, dipuji dan disanjung. Maka ikhtilaf mereka tidak menjadi madarat di kalangan mereka dan di kalangan kaum muslimin yang niatnya tulus di dalam masalah ini. Nah ikhwah, masalah rihabatus sadr fi masail khilaf masih panjang nih penjelasannya. Gak bisa selesai hari ini. Nanti diselesaikannya mungkin Sabtu yang akan datang. Sekarang mah sudah aja sampai di sini dulu ya. Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang, nyeri cangkeng. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang ikhlas. Ikhlas itu apakah sesuatu hal yang bisa dilatih? Misalkan sekarang kita gak ikhlas, lama-lama akan ikhlas. Terus apakah ikhlas itu ada tingkatannya? Mungkin ada, dia dapat ikhlasnya itu 100% atau 50%, atau ikhlas ada sedikit aja kita gak ikhlas, maka ikhlas itu akan hilang semua. Gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Wa jazakallahu khair. Ada dua pertanyaan. Dua-duanya menyangkut keikhlasan. Pertanyaan pertama, apa tadi? Ikhlas teh? Apakah ikhlas itu bisa dilatih? Tadinya tidak ikhlas, kemudian berubah menjadi ikhlas. Iya. Disebut al-ikhlasu huwal amalul kasabi. Ikhlas itu adalah amalan hasil ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Banyak. Umpamanya orang biasa pamer, biasa ria. Ria dengan pamer dengan apa kelebihan yang dimiliki dari berbagai macam aspek. Amal, jasa, termasuk kekayaan, emas, kendaraan dipamer-pamerkan dalam rangka ingin dipuji gitu ya. Pas ada yang mengingatkan mah syirik aja nggak punya gitu. Kan gitu ya. Ada orang yang karakternya seperti itu. Dan karakter seperti itu juga kasabi. Kasabi itu hasil ikhtiar dia. Mungkin dia dididik untuk pamer oleh orang tuanya. Atau mungkin dia hidup di lingkungan orang-orang yang suka pamer gitu. Akhirnya tertanam itu.
Nah, orang yang sudah memiliki karakter suka ria, suka pamer dengan kelebihannya, bisa nggak berubah menjadi ikhlas? Bisa. Dengan banyak cara. Nah, cara-cara seperti itu dilatihkan, dibiasakan. Apa saja caranya? Yang pertama tentu saja dia wajib belajar ilmu khususnya tentang tauhid. Khususnya tentang asma dan sifat Allah. Dia wajib mengenal Allah sedekat mungkin, sejauh apa sedekat ya? Semaksimal mungkin sehingga lebih mengenal Allah lebih dekat daripada sebelumnya. Begitu mengenal Allah maka akan tertanam banyak hal. Dia akan lebih cinta kepada Allah. Dia akan lebih takut kepada Allah. Dia akan lebih berharap kepada Allah. Dia akan lebih tawakal kepada Allah. Dia akan lebih ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Semua unsur-unsur keimanan akan meningkat. Termasuk faktor keikhlasan akan meningkat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dia harus tahu, mempelajari, memahami keutamaan dari ikhlas. Ikhlas itu begini. Sehingga kabita, wah saya ingin memperoleh keutamaan ini. Maka dia berupaya untuk ikhlas. Keutamaan tentang sebuah amalan itu memberikan motivasi untuk melakukan amalan itu. Ketiga, pelajari, fahami, yakini bahaya dari ketidakikhlasan. Sering kan kita jelaskan di awal-awal kajian kita ketika niat ikhlas. Ketidakikhlasan itu menyebabkan amal kita ditolak, ya kita diazab, ya sudah capek berbuat, capek gawe, teka pakai baring jeung diteke, bete. Jadi banyak kerugiannya. Yang kedua, dia beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika dia dihinakan dunia dan akhirat. Dibenci banyak orang. Kalau orang kelihatan ria, pamer dengan apapun yang dimiliki, orang lain gimana yang melihatnya? Gak suka, nyinyir. Coba orang yang begitu, punya Instagram, punya medsos, diserang oleh netizen itu. Sok pamer, sok ini gitu kan. Dibenci, di dunia saja sudah dibenci. Oleh manusia, sesama manusia yang fasik pun dibenci, tidak disukai. Apalagi oleh orang yang beriman, oleh Allah, oleh para malaikat yang lebih dibenci lagi. Jadi banyak keburukan, bahaya, madarat dari ketidakikhlasan. Maka muncul rasa takut. Takut kalau nggak ikhlas ya ditolak, ya diazab. Kalau nggak ikhlas nanti saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, saya hina dunia akhir. Akhirnya dia berupaya melatih dirinya untuk ikhlas. Yang ketiga, cara latihan untuk ikhlas adalah banyak berdoa agar Allah menganugerahkan keikhlasan ke dalam diri kita, ya. Karena ikhlas itu amal soleh yang agung dan amal soleh tidak bisa kita raih kecuali dengan hidayah dari Allah, maka minta kepada Allah. Yang keempat atau yang kesekian, gaullah dengan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Agar kita kecipratan dengan keikhlasan mereka. Pas kita ada muncul sedikit riak, langsung dinasihati secara baik, secara lembut. Itu cara ikhtiar untuk meraih keikhlasan bagi orang-orang yang selama ini suka ria dan suka pamer. Jadi itu yang pertama. Apakah ikhlas bisa dilatih, diusahakan? Iya bisa. Dan harus. Kita harus berupaya untuk meraih keikhlasan. Kedua, apakah keikhlasan itu ada kadarnya, prosentasenya? Ini mah 50% ikhlas, 50% ria gitu ya. Yang ini mah 90% ikhlas, 10% ria gitu. Iya, berapa persen pun kadar ria dalam sebuah amalan, mau 1%, mau 90%, kalau ada ria di sana rusak itu amalan. Walaupun hanya 1%. 99% untuk meraih ridho Allah, pujian Allah, sanjungan dan balasan dari Allah. 1% diniatkan untuk dipuji oleh manusia. Hanya 1% keinginan untuk dipuji itu. 99% untuk Allah. 1% untuk manusia. Kata Allah ditolak.
Sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim, ana agna syurakai anis syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam niat ketika melakukan amalan itu, disekutukan. Walaupun bagian untuk Allah lebih besar 99%. 1% yang untuk manusia, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia. Jangankan Allah atau coba umpamanya tanya ke akhwat. Suaminya umpamanya punya gaji 100 juta. Hanya 100 juta. Ya seberapa? Hanya. Kata suaminya, Ma atau Umi atau Beb. Gaji 100 juta, untukmu 99 juta. Nah yang sejuta ini ke tetangga, dia janda. Gimana istri ini? Dia janda nih umpamanya. Janda bengsrat nih. Herang menclang. Kira-kira istrinya ridho tidak? Tidak akan pernah. Jangankan 1 juta, 100.000 saja tidak akan mau. Karena apa? Cemburu. Karena karakter akhwat cemburu. Kecemburuan akhwat sehebat apapun gak ada apa-apanya dibanding kecemburuan Nabi SAW. Nabi lebih cemburu daripada orang manapun. Kata Nabi SAW, Ata'jabuna min ghirati Sa'ad, fawallahi an aghyaru minhu. Kalian takjub gak dengan kecemburuan Sa'ad? Saat itu menyatakan, kalau saya lihat istri saya ngobrol dengan seorang lelaki, saya akan penggal lelaki itu dengan bagian tumpul dari pedang saya. Kenapa tidak dengan bagian yang tajamnya? Lebih menyakiti mana dengan tajamnya, dengan tumpulnya? Pernah nyoba? Kalau dengan tajam, siap mati. Kalau dengan tumpulnya mati enggak? Mati, coba aja. Tapi enggak langsung buntung. Paling patah ya. Si lehernya. Setelah patah apa yang terjadi? Ya menderita dulu tapi akhirnya mati. Lebih menderita. Karena apa? Saat bicara begitu cemburu kepada istri. Kata Nabi, demi Allah saya lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu lagi daripada saya. Makanya salah satu aplikasi dari kecemburuan Allah adalah Allah gak suka kalau orang membagi dua niat dari amalnya. Walaupun dengan kadar sedikit untuk selain Allah. Untuk Allah 99,9999, untuk yang lain 0,0001 gitu. Tetap taraktuhu wa syirkahu. Ya, berapapun kadar riya yang terdapat dalam amal seseorang, mau 1%, mau 99% riyanya, tetap semuanya menyebabkan ditolaknya amalan orang tersebut. Wallahu a'lam. Satu ikhwan, satu akhwat, dan ini terakhir. Punten gak bisa lama-lama. Ulu gini. Bongana telat kadiana. Ketika seseorang dinasihati atau sharing tentang sesuatu, selalu bilang GPP. GPP itu gak apa-apa. Selalu bilang GPP berbeda. Bagaimana keyakinan masing-masing saja. Karena mungkin maksudnya menghindari debat. Mungkin juga menurut ilmu yang dia dapat boleh-boleh saja hal itu dilakukan. Padahal setahu saya seperti yang sering dibahas, hal tersebut haram. Riba dalam arisan. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah saya bisa berlepas diri? Bantah saja. Hujah dia yang menganggap halal terhadap riba. Umpama, ya menurut saya mah boleh kan gini.
Dijelaskan kekeliruan hujjah dia, tapi bukan dengan pendapat kita. Kalau dibenturkan pendapat dia dengan pendapat kita, dia merasa selevel. Akhirnya bantah-bantahan, debat kusir, debat akhwat. Coba tunjukkan nih fatwa ulama. Ini penjelasan para ustaz berdasarkan ayat, hadis, dan fatwa para ulama. Jelas. Sok. Mau berbenturan dengan pendapat para ulama yang menukil Quran, hadis, dan pendapat para ulama terdahulu tentang hal itu. Dibenturkan dengan pendapat dia, berani enggak dia? Kalau umpah dia, ada ulama saya juga, mana cing? Ternyata si fulan itu mah bukan ulama. Jadi membantah hujah dia agar dia sadar bahwa dia keliru salah dengan cara yang baik, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat, ya. Kalau kekeh begitu, ya sudah diberitahukan, ya udah, kita sudah menyampaikan kewajiban. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul, kecuali hanya menyampaikan. Setelah disampaikan menurutmu tidak, terserah dia. Terserah dia. Itu kalau memang dia sebandel itu, ya sudah. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Puntennya nggak bisa terus sampai 10:30, sebab 10:30 ada janji. Insya Allah nanti Sabtu depan sampai 10:30 lebih lah, ya. Lebih 2 menit. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.